Baik, kita akan masuki di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ayat yang terpenting daripada Isra dan Mi'raj ini sebagaimana kita hafal, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, jadi ayat pertama dari surat Al-Isra ini, ya, sebagaimana kita ketahui, Allah berfirman, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Dan sesungguhnya dia itu adalah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Jadi ini adalah surah Bani Israil yang merupakan surah yang ke-17 ya daripada Al-Qur'an. Nah, saya ingin sampaikan sedikit di sini perjalanan daripada Isra dan Mi'raj ini. Mengapa Isra dan Mi'raj itu punya nilai keimanan yang sangat tinggi? Kenapa? Karena ini perjalanan ini menguji daripada keimanan seseorang. Itu yang penting. Dan kita lihat bagaimana kalau daripada ayat ini ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ya. Ini kalau kita lihat nih subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Ini kalau kita perhatikan dari surah ini, ya dari ayat ini, ya setidak-tidaknya ada 7 kata kunci, ya yang menjadi catatan penting dari ayat pertama surat Al-Isra ini. 7 kata penting itu apa aja? Yang pertama ini kata-katanya saya rubah ya, adalah subhana, ya. Kenapa kok bisa diawali dengan subhana? Karena sampai sekarang masih banyak ada orang yang nggak percaya dengan perjalanan Isra Mi'raj ini. Sedangkan perjalanan Isra Mi'raj ini kan Allah lah yang menjalankan Rasulnya itu. Berarti apa? Berarti aturan Allah yang berlaku. Berarti aturan Allah yang berlaku. Makanya subhana. Ini seperti itu. Dan selanjutnya kalau kita lihat lagi dari ayat ini adalah asra bi 'abdihi. Ya. Asra bi 'abdihi. Yang kedua adalah asra bi 'abdihi ini yang telah memperjalankan hambanya. Nah, jadi perjalanan Isra ini bukan biruhi dengan ruh, tapi bi 'abdihi dengan jasad. Dengan jasad. Bukan hanya ruh Nabi saja, tapi juga dengan jasad beliau. Makanya subhana, ya. Bi 'abdihi dengan jasad, bukan hanya dengan ruh. Kan ada orang bilang, oh ini kayak ruhnya aja kayak mimpi atau bagaimana gitu kan. Enggak. Tapi Allah menjalankan hambanya itu, Nabi Muhammad SAW, bi 'abdihi dengan jasadnya. Bukan hanya ruh, tapi bukan ruh Nabi saja, tapi juga dengan jasadnya. Dan ini terjadi lebih dari 15 abad yang lalu. Pesawat belum ada, helikopter belum ada. Ya. Jadi kan saat itu kan cuma ada ontak doang seperti itu. Nah ini kita lihat ya bagaimana perjalanan lailan malam hari ya. Dalam kata ini lailan asra bi 'abdi lailan pada malam hari. Ya kalau malam hari ini kan hening, sunyi, sepi gitu ya. Apalagi kita sendiri ya. Gelombang yang ada ini kalau radio itu ya, kita lihat ya, radio kita mencontoh radio. Radio itu kalau kita siang setel sama malam setel itu beda. Frekuensinya beda. Suaranya akan lebih jernih dan akan lebih halus dengarnya kalau malam hari ya dibandingkan siang hari. Sebab gelombang radio ini kan nggak mengalami gangguan dia kalau pada malam hari. Jadi nggak ada bersinggungan dengan gelombang lain. Nah seperti itu. Nah ini yang dimaksud dengan lailan pada malam hari. Ya. Selanjutnya, nih
minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau kita pergi umroh ya, terus kita pergi ke Yerusalem ya, itu kan jaraknya kurang lebih 1.200 km. Ini kita lihat kalau di peta nih yang saya gambarin di sini kan, peta dari jauh banget. Jeddah, Mekah dengan dekat Jordan, di sini adalah Yerusalem di ujung dekat sebelah kiri atas. Nah, jadi luar biasa, jaraknya itu 1.200 km. Dan kalau onta jalan itu kurang lebih ada 35 hari. Ya. Itu onta jalan seperti itu. Coba kalau ontanya stres pasti lebih dari itu. Bisa 2 bulan lebih kalau onta. Ya, kalau ontanya stres bisa 2 bulan lebih. Jadi perjalanan Nabi ini kalau kita lihat ya, keluarga semua, mohon maaf nih saya sampaikan di sini sedikit. Jadi perjalanan Nabi ini kalau kita lihat titik-titik yang saya buat di sini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini melewati beberapa tempat. Ya, di sini. Dari Masjidil Haram ke yang pertama tempat yang disinggahi Nabi adalah Thaibah. Ya. Di zaman dulu nih sumber karena Thaibah ini adalah pada masa-masa lalu di zaman para nabi ini adalah merupakan sumber segala ilmu pengetahuan. Nah, sekarang namanya Madinah. Nah, dulu nama Thaibah. Ya. Kedua, Nabi singgah di Madian. Yang ketiga, Nabi singgah di Bukit Tursina. Nah, Bukit Tursina ini yaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Dan yang keempat, Nabi singgah di Baitul Ham. Nah, kalau sekarang orang sebutnya Bethlehem. Nah, sebenarnya Baitul Ham, namanya Baitul Ham kalau bahasa Arabnya. Tempat kelahiran Nabi Isa itu Baitul Ham. Dan kelima, sampai Nabi ke Masjidil Aqsa. Ini yang disebut dengan perjalanan horizontal, ya, dari Mekah menuju Masjidil. Ada dia pertama Thaibah, Madian, terus juga Bukit Tursina, Baitul Ham atau Bethlehem. Ini terakhir ada Al-Aqsa. Ini adalah perjalanan yang disebut dengan perjalanan horizontal. Hablum minan nas. Nah, setelah itu Nabi naik ke atas. Ini yang disebut dengan Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Mi'raj ini adalah menuju arsy. Ini perjalanan vertikal yang disebut dengan hablum minallah. Hablum minan nas wa hablum minallah. Nah, ini suatu hal yang kita juga harus pahami gitu. Peristiwa daripada Isra dan Mi'raj ini yang sangat luar biasa, mukjizat Nabi yang kedua terbesar setelah Al-Qur'an. Mukjizat Nabi yang pertama adalah Al-Qur'an, nomor 2 adalah mukjizat Nabi adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nah, di peristiwa Isra dan Mi'raj ini dimulai dari Masjidil Haram, kan begitu ya. Jadi Masjidil Haram ini kenapa kok dimulai dari Masjidil Haram? Ya, kan kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ini Ka'bah ini merupakan pusat ya dari segala peribadatan dan urusan dunia bagi manusia ya. Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnas. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat. Ya. Jadi kalau di dekat Ka'bah itu kita ada kompas itu nggak bergerak. Jadi di situ kompas itu nggak bergerak. Kalau sekarang ada di misalnya di Eropa itu di Greenland itu seperti ya. Sebenarnya pusatnya di sini. Waktu dulu saya pernah waktu pergi umroh dulu, pernah waktu haji, pernah tuh saya beli buku. Nah buku ini masih ada saya simpen sampai sekarang. Jadi ini bukunya saya kasih lihat di sini ya. Ka'bah ini is the center of the world. Ini bukunya ada nih, saya punya nih. Cuman emang belum diterjemahin lagi ke bahasa Inggris. Waktu itu saya melihat sepintas ya daripada ini di mana ini kan Mekah nih, titik M ini Mekah nih. Jadi di dunia nih. Di dunia ini Mekah. Nah, seperti itu. Dan
Di sini kita lihat Ka'bah ini berada di tengah semuanya. Di utara, selatan, Ka'bah itu berada di tengah. Ini berdasarkan penelitian-penelitian yang ilmiah dari tentang kedudukan Ka'bah. Jadi Allah udah tentukan seperti itu. Dan kalau dilihat juga dari segi bagaimana perhitungan Merektor projection itu, Merektor, Ka'bah itu di tengah semua. Nah, itu makanya pusatnya seperti itu di Ka'bah di Mekah di Saudi Arabia. Nah, pertanyaan yang kedua, ya, yang pertama itu karena Nabi kan orang Arab, ya, dimulai dari Masjidil Haram. Nah, selanjutnya, kenapa kok ke Masjidil Aqsa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Karena pertanyaan ini adalah berikutnya, kenapa ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa ini adalah sentral, pusatnya nabi-nabi. Seluruh nabi-nabi berasal dari Baitul Muqaddis ini. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini punya dimensi keimanan yang tinggi karena Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir Allah hubungkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu adalah di Masjidil Aqsa. Beruntunglah kita, alhamdulillah keluarga ya, udah pernah ke Masjidil Aqsa ya, udah sholat di bawahnya batu tempat Nabi itu melakukan mi'rajnya, batunya itu kan atasnya bolong seperti itu. Jadi kalau kita lihat di kawasan Masjidil Aqsa ini, kita harus bedakan mana yang disebut Masjidil Aqsa, mana yang disebut dengan Ghubatus Sokhra. Yang kalau kita ke Palestina itu, di kawasan komplek Masjidil Aqsa itu ada Ghubatus Sokhra yang atasnya emas, itu kan. Di bawahnya ada batu tempat Nabi melaksanakan, ada jalan ke bawah, itu lorong di gua, batunya itu kan bolong seukuran badan Nabi kan, seperti itu. Yang Nabi itu langsung melakukan mi'raj seperti itu. Jadi di kawasan Masjidil Aqsa ini kita harus bedakan, ya, mana itu Ghubatus Sokhra, mana itu. Nah, ini yang Kubah emas adalah Ghubatus Sokhra, seperti itu. Kali ini Masjidil Aqsa ini semuanya adalah kawasan Masjidil Aqsa, termasuk Ghubatus Sokhra itu kawasan Masjidil Aqsa. Nah, orang-orang Yahudi itu sampai sekarang, kalau kita lihat juga banyak tuh di YouTube, dia tuh di bawah Masjidil Aqsa itu dia bikin terowongan. Ya, di terowongan, dan dia itu pengen nanti suatu saat mereka harapkan Masjidil Aqsa ini akan mereka harapkan akan rubuh. Jadi, nah ini Masjidil Aqsa, ini Ghubatus Sokhra. Nah, di bawah ini mereka ini ada bikin terowongan. Ada tuh di YouTube, ada juga. Jadi kawasan ini kalau kita lihat Masjidil Aqsa ini luar biasa ya. Ini kan ada Dome of the Rock, ada Al-Aqsa ini, ya. Ini kawasan Masjidil Aqsa. Ini di bawahnya ini mereka ingin nanti ini menjadikan kawasan Masjidil Aqsa ini Yahudi ingin menghancurkan. Mereka ingin ganti dengan kuil Sulaiman, nah seperti bentuknya nih, kuil Nabi Sulaiman seperti ini. Jadi mereka hancurkan Masjidil Aqsa itu kawasannya, mereka ganti. Mereka udah ada marketnya. Marketnya itu udah ada di Yerusalem daripada imajinasi kuil suci kaum Yahudi. Nah, jadi mereka itu di bawah Masjidil Aqsa itu, Ghubatus Sokhra itu, mereka gali terowongan supaya suatu saat mereka mengharapkan nanti akan ini rubuh dan hancur gitu. Itu adalah nauzubillah ya, mereka punya siasat yang sangat licik dari orang-orang Yahudi ya, kaum Jewish. Nah, ini kan kita lihat di bawah Ghubatus Sokhra. Kak Anies sudah pernah ke sini ya, Kak Anies ya? Belum pernah. Wah, nanti kapan-kapan kita umroh lagi ke sini nih, perlu nih keluarga semua. Ya, jadi di sini adalah batu mengapung, di bawahnya ada tangganya ke bawah. Nah, situ ada lubang, batunya itu tebal banget tapi lubang tempat Nabi melaksanakan. Nah, kita lihat ada fotonya yang jelas nih, saya ambil di sini. Nah, itu bolong paling kanan ke bawah tuh, itu bolong tuh. Itu ke bawah. Jadi batunya ini mengapung, Ini bisa dilihat di sini lebih jelas lagi. Nah, ini di lampu ini sebelah kiri itu seperti itu. Nah, tangganya ke bawah seperti itu. Jadi kita bisa sholat di bawahnya ini. Nah, ini kita bisa sholat di sini di bawah tempat Nabi waktu itu menjadi imam, sholat para nabi-nabi di sini
di Gubatus Sohra. Ya, luar biasa. Nah, ini seperti ini. Ya, insya Allah semua mudah-mudahan sehat ya. Keluarga ada umur, kita bisa umroh bareng, kita pergi umroh, terus juga kita ke Masjidil Aqsa, kita bisa datang lagi ke tempat ini. Masya Allah. Yang belum, saya doakan mudah-mudahan tambah cepat deh berangkatnya. Amin. Amin. Yang luas. Amin, amin. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah luar biasa. Ini semua adalah kawasan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kan di dalam Al-Qur'an tadi ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Terusnya alladzi barokna haulahu, kemudian diberi barokah. Jadi memang kalau kita lihat ya dalam referensi ini kita lihat dari misalnya dari kawasan ya Nabi itu kan dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kita lihat dalam referensi buku, kalau ke utara itu kan ke Irak, kalau ke Yaman atau ke baratnya ke Mesir. Itu di situ banyak ya, tentunya di Irak, di Yaman itu adalah banyaknya turunan daripada nabi-nabi. Dan kita lihat juga bahwa secara lahiriah ini ya kaya banget kawasan Timur Tengah ini yang dilewati oleh Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Jadi kalau dari Mekah itu ke selatan ya, itu ada perusahaan minyak Inggris namanya Shell itu ya, itu meneliti bahwa di bawah satu sumur ya di wilayah Arab ini nggak akan habis minyaknya sampai 1.500 tahun lagi. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari Mekah ke Madinah juga ke utaranya ada tambang emas. Dan itu sampai sekarang belum digali itu. Jadi luar biasa ini kekayaannya ya wilayah Arab Saudi ya. Kita nggak bayangkan atasnya kan kalau kita pergi umroh ya dari Mekah ke Madinah naik bus itu kiri kanan padang pasir, padahal bawahnya itu adalah kekayaan yang luar biasa. Ini adalah berkah daripada doa daripada Nabi Ibrahim. Jadi kekayaannya minyak, emas, dan sekarang ini luar biasa itu ya. Tapi sayang ya Saudi ini sekarang ini di bawah Muhammad bin Salman ini luar biasa ya. Pengaruh-pengaruh Barat ini kita lihat sekarang ini misalnya ada di media sosial ya, dia memperingati Valentine apa Arab dan juga nauzubillah deh. Dan ada di Jeddah itu konser orang mabok-mabokan, nauzubillah. Jadi sekarang ini kita sedih melihat hal yang seperti itu ya di bawah pengaruh pangeran ya Sultan ini bin Salman ini, anaknya Raja Salman ini, yang memang sebenarnya dia sekarang ini yang menjadi udah kayak jadi rajanya deh, karena Raja Salman itu udah sangat tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Arab Saudi ini sudah ulama-ulama yang tidak sependapat dengan Pangeran Salman ini ditangkepin di penjara, bahkan ada yang dihukum mati. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita baca sedih sekali. Nah, selanjutnya kalau kita baca ya, ada tambahan lagi kan dari surat ini, linuriyahu min ayatina. Ya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian. Nah, linuriyahu, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran supaya nabi ini nggak ragu. Ya, waktu perjalanan Isra Mi'raj itu Allah perlihatkan daripada sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, ya, supaya Nabi nggak ragu dan punya optimisme memperjuangkan kebenaran Islam. Karena Nabi bertemu dengan Allah dan Allah karena itu perjuangan itu membawa kesuksesan. Nah, ini yang penting kita lihat daripada apa di sini. Nah, kalau kita lihat ya linuriyahu min ayatina ini ya, kami akan perlihatkan bukti kebesaran. Apa yang diperlihatkan Allah? 3 hal ini. Yang pertama, dimensi masa lalu. Allah kasih lihat kepada Nabi ketika perjalanan Isra Mi'raj. Yang kedua adalah dimensi yang akan datang. Dimensi yang akan datang. Dan yang ketiga, Allah perlihatkan kepada Nabi dimensi sekarang. Dimensi lalu itu dipertemukan Allah dengan para Nabi dan Rasul sebelumnya. Itu adalah karena Allah, subhanallah, ilmunya Allah, kita manusia nggak bisa berpikir ke situ. Subhanallah, kan diawali dengan subhanallah, subhana, ya. Dan itu sangat kalau bukan karena ilmu Allah tuh nggak mungkin. Ya bertemu Nabi Adam di langit pertama, bertemu Nabi Musa, Nabi bertemu dengan Nabi Musa aja dengan Nabi Muhammad kan bedanya 3.500 tahun, ya. Semua dipertemukan oleh Allah.
Terus yang kedua adalah Nabi diperlihatkan keadaan surga dan neraka, ya. Ya, diperlihatkan linuriyahu min ayatina, Nabi diperlihatkan kepada keadaan surga dan neraka, ya. Neraka keadaan gimana, neraka keadaan kita di hari ini, kiamat kelak bagaimana, diperlihatkan. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa ya. Allah memperlihatkan kepada Nabi linuriyahu min ayatina, dan dimensi yang akan datang di sini, ya. Dimensi sekarang ini sholat, perintah sholat. Dimensi yang akan datang, Allah akan perlihatkan surga dan neraka. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya ini yang terpenting ya bagi kita sekalian, bagi keluarga, ya. Jangan kita tinggalkan sholat kita. Karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Idza sholuhat sholuhat sairu amalihi, wa idza fasadat sairu amalihi. Jadi amalan yang pertama dihisab, ya, di akhirat kiamat adalah sholat kita. Sholatnya benar, maka benarlah amalannya. Sholatnya nggak benar, maka semua amalan juga tidak akan benar. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Karena Ustadz Bukhari nggak ada, jadi saya aja nih yang ngisi. Mohon maaf kalau memang banyak kekurangan kepada keluarga semua yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kalau ada salah, saya mohon dibuka pintu maaf yang selesai. Mumtaz, sempurna, Ferdi. Baik. Tadi kan ada tujuh kata kan? Ya. Yang ketujuh itu apa? Innahu huwas samiul basir kali ya? Iya. Terus innahu huwas samiul basir itu yang ada yang ketujuhnya, Kak Anis.